Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma kfina bihalalikan haramik wa ghnina bifadlik aman siwak. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita. Dan tak lupa mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam, sehat yang sekaligus Allah beri sempat, sehingga alhamdulillah setelah kita menegakkan sholat maghrib secara berjamaah, kita lanjut dengan bermajelis taklim yang insya Allah sampai dengan menjelang isya nanti. Salam beserta sholawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang khotamun nabiyyin, penutup para nabi, penutup risalah panjang adinul haq. Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Way of life, panduan hidup kita untuk hidup secara hasan di dunia dan di akhirat juga secara hasan, dan mudah-mudahan waqina adzabannar, kita terhindar dari panasnya api neraka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita memasuki tahun baru yang insya Allah semuanya mudah-mudahan serba baru, terkhusus semangat untuk menggapai akhirat. Mudah-mudahan kita semakin baik, semakin kokoh iman, yang memang menjadi pokok bahasan kita pada tahun lalu. Kadosim pun dangu sangat nggih tahun lalu, padahal baru satu pekan yang lalu. Alhamdulillah kemarin kita membahas manisnya iman. Karena sering saya bertanya-tanya waktu mendengarkan khutbah, mendengarkan ceramah dari para ustadz, yang senantiasa dalam muqaddimahnya untuk kita semuanya bersyukur atas nikmatnya iman. Kalau ini kita membahas karena seringkali lingkungan kita kok enggak rame alias sepi, apa karena tidak tahu nikmatnya iman atau bagaimana nggih? Kinten-kinten jawabannya karena sudah tahu ning boten purun atau karena belum tahu. Sudah tahu tapi tidak mau. Napa mboten ngertos dados mboten purun. Nggih, karena setiap biasanya mukadimah atau tadi kami juga buka untuk bersyukur atas nikmat iman dan Islam. Kinten-kinten anu nikmat beneran atau tidak, begitu. Oke, ini yang sering kali muncul di kepala saya waktu saya kecil. Nikmat iman sih kayak ngapa? Oke. Kalau memang mungkin kita tidak mengerti nikmatnya iman, nggih pantes musola sering sepi, masjid juga sepi, apalagi anak-anak. Atau mungkin bisa jadi anak muda, anak yang udah mulai dewasa, atau anak-anak yang sudah punya anak-anak juga masih sulit ke masjid. Itu mungkin karena kesalahan kita juga, yang malam hari ini duduk bermajelis di musola Al-Ikhlas ini. Bisa jadi mungkin karena kesalahan kita, karena kebodohan kita. Maka tidak pernah bosan Al-Fakir menasehati diri pribadi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Mari kita senantiasa beristighfar. Barangkali dosa-dosa kita pula lah anak kita menjadi sulit dinasehati, anak kita jadi tidak suka ke masjid, mungkin karena kita belum punya ilmunya, sehingga anak-anak kita jadi
tidak atau kurang termotivasi pergi ke masjid. Yang penting kami ulang, barangkali memang kita meninggalkan kesan yang kurang baik atau nostalgia yang kurang baik kepada anak-anak kita terkait dengan ketakwaannya. Padahal sangat penting untuk kita ketika anak kita masih kecil harusnya membangun nostalgia ketakwaan agar mereka ketika tersesat tahu jalan pulang. Dulu itu saya rajin ke masjid, dulu itu saya senang bermain di masjid, walaupun kadang ya di ciwit terus niku. Namun sekarang kan namanya nyubit atau mukul itu kan menjadi masalah bagi anak-anak kita, okay? Bisa jadi malah masuk HAM, hak asasi manusia. Nah, ini menjadi mungkin kita sulit bagaimana mengarahkan anak-anak kita. Kadang kalau kita menggunakan kekerasan, anak kita berangkat ke masjid terpaksa. Setelah di masjid kepengin main, dipukul juga atau mungkin dimarahi, sehingga berangkatnya enggak enak, masuk ke masjidnya juga enggak enak. Akhirnya ketika sudah mulai dewasa, saatnya bisa menolak, itu akhirnya anak kita menolak. Nah, sugeng rawuh ini alhamdulillah saudara kita Mas Ahmad dari Temanggung kersa rawuh niki. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad. Kita lanjut nggih. Jadi ini penting untuk kami ulang-ulang nggih. Jangan tinggalkan nostalgia yang kurang baik untuk anak-anak kita mencintai masjid atau musola. Berikan hal yang indah untuk anak-anak kita. Maka memang yang paling utama memang kita bangun akidahnya dulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nak, kamu lahir ke dunia melalui bapak ibumu itu karena rahmat Allah yang luar biasa. Dan tidaklah kamu itu bisa lahir kecuali kamu memang untuk beribadah kepadanya. Lah ini penting untuk kita tumbuhkan dari kecil. Ketika anak kita menyadari penciptaannya untuk beribadah, insya Allah mudah-mudahan tumbuh kembang imannya. Ketika di masjid karena memang fitrahnya anak-anak itu bermain, diarahkan yang lembut, diarahkan yang baik, yang nyaman, sehingga anak-anak kita tidak trauma pergi ke masjid. Yang kita khawatirkan tadi berangkatnya dipaksa, setelah di masjid dimarahi, dan terus mboten meninggalkan kesan yang indah masjid itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW adalah uswatun hasanah yang wajib kita contoh. Bagaimana beliau dengan Jundub bin Abdullah, bagaimana dengan sahabat-sahabat kecil lainnya. Nabi itu manusia yang sangat lembut, saged ngopeni sinten mawon, baik sahabat kecilnya sampai sahabat tuanya. Okay. Nah, ini sekali lagi penting untuk kita bersama-sama membangun bi'ah atau lingkungan yang baik bagi anak-anak kita agar mencintai masjid. Kembali ke masalah iman, pokok iman. Kenapa ini menjadi penting untuk saya angkat? Sekali lagi karena memang mungkin saja ada yang terlewat dari kita bahwasanya iman itu masih menjadi persoalan, menjadi pertanyaan. Mung yakin tok ning boten nonton efeke ngaten nggih. Jadi kurang memotivasi kita untuk terus memperbaiki iman atau menjaga iman. Untuk meringkas agar ada ketersambungan dengan materi yang akan kita bahas, saya coba rangkum dulu, ringkas dulu materi yang kemarin kita kaji bersama-sama. Efek positif utama iman, satu ketenangan, ketenangan dan kesejahteraan jiwa. Mboten tenang pripun kalau kita melihat satu dalil wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrih ja'alallah likulli syai'in qadron. Sekiranya
kita bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya. Misal kita sedang pusing, ning akidah kita benar, kita sangat yakin bahwasanya ketika ada masalah pasti Allah jualah yang memberikan jalan keluar, nggih kedae anteng mawon, tenang mawon, mboten usah terlalu galau yang berkepanjangan. Kedae ngaten nggih. Namun karena memang iman ini memang kadang naik, kadang turun, kadang tebal, kadang juga tipis, maka memang sangat penting untuk kita jaga. Maka pada efek yang pertama mestinya kita itu harusnya memiliki ketenangan ketika kita memiliki iman. Saya lanjut di ayat tadi, Allah setelah memberikan jalan keluar akan memberikan rizki yang tidak diduga, tidak disangka, atau tidak bisa kita perhitungkan. Ngerti-ngerti wonten mawon lah, ngaten nggih, kinten-kinten. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sungguh Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Maka efek positif iman yang pertama adalah tenang dan kesejahteraan jiwa. Yang kedua, kekuatan dan keberanian. Ini dalilnya kami ambil dari Ali Imran ayat 173. Alladzina qala lahumun nas inan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum biimanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Lah ini ketika muslimin ditakut-takuti nggih. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu lah. Niki diweden-wedeni dengan pasukan yang akan menyerang. Karena itu takutlah kepada mereka. Ben kita ini ketakutan kepada mereka, musuh-musuh Allah. Maka perkataan itu justru menambah keimanan mereka dan menjawab wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Nah ini relevan untuk kita angkat di ayat ini karena sering kita mendapat ketakutan dari selain Allah, nggih. Mereka itu menakut-nakuti kita. Sering ini kekhawatiran itu kemudian muncul. Ketakutan kita seringkali bergeser, yang harusnya takut sama Allah, takut sama yang lain. Nggih. Nah, ini tentu kalau tidak memegang Allah sebagai penolong, sebaik-baik penolong, ketika bergeser tentu kita akan menjadi lemah, menjadi ketakutan. Yang semestinya efek positifnya iman harusnya memberi kekuatan dan keberanian. Nah niki penting ugi niki. Maka mari ditingkatkan untuk senantiasa berzikir kepada Allah agar hati kita tenang. Yang ketiga, perubahan perilaku dan akhlak. Mendorong seseorang untuk taat kepada perintah Allah, menjauhi maksiat, berakhlak mulia, dan mencintai karena Allah. Karena Nabi kita tidaklah diturunkan kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Ngaten nggih? Ini yang kemarin kita bahas. Ada 3. Lah ini kita lanjut yang keempat. Efek positif manisnya iman. Efek yang keempat ketika kita menjaga, kita terus meningkatkan keimanan kita adalah kebebasan sejati, merdeka menjadi hamba Allah, okay? Yaitu membebaskan jiwa dari perbudakan hawa nafsu duniawi dan pengaruh negatif lainnya, serta mendorong kemandirian. Siapapun yang melepaskan diri dari ajaran agama, aturan atau petunjuk yang telah Allah tetapkan dengan dalih ingin kebebasan, justru sebaliknya akan terjebak atau terjerumus pada belenggu nafsu yang sangat menyesakan, menyulitkan, menyempitkan, menyiksa, sekaligus menyengsarakan. Lah ini mohon maaf untuk saya potong dulu sampai sini, nggih. Karena beberapa hari ini ada, ya sebut saja curhat, ngaten nggih, curhatan. Nah, ini sebut saja teman lah begitu nggih. Tidak perlu harus disebut nama. Itu
mengadukan persoalannya kepada kami terkait dengan ngapunten ini harus kami angkat bolak-balik rasanya, itu karena terjebak pada hutang, hutang ribawi. Ini ngapunten untuk kami angkat. Lah ini kan karena nafsu dunianya yang mungkin saat itu terlalu besar sehingga terjebaklah pada persoalan yang nyaris hampir kena ke kita nggih di Losari. Sehingga ketika mulai sadar maka saya sampaikan sudah kembali saja ke masjid, perbaiki dulu iman kepada qada dan qadarnya. Apapun yang menimpa kita, yakin saja. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah timpakan beban ujian kepada hambanya kecuali pasti hamba itu mampu. Kinten-kinten ngaten. Jadi sudah diterima dulu, ridho dulu dengan apa yang terjadi, insya Allah nanti yaj'alahu mahrojan, begitu ya, Allah akan kasih jalan keluar. Jadi yang penting tenang dulu. Nah, seringkali memang ketika kita terjerembab pada nafsu yang terlalu kuat tentang dunia, itu bukan menyenangkan, atau mungkin bisa jadi senang tapi lama sedihnya. Maka kemarin kami minta mari kita semuanya bermuhasabah. Ketika memang tahun baru itu menyenangkan, maka naikkan saja levelnya pada menenangkan, begitu. Sesuatu yang menyenangkan belum tentu menenangkan, tapi sesuatu yang menenangkan insya Allah di dalamnya sudah termasuk menyenangkan. Maka sekali lagi terkhusus karena inna a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in, karena umur umat Nabi itu hanyalah sekitar 60-70 saja, aqallahum yajuzu dzalik, sedikit saja yang lebih dari itu, maka mari bermuhasabah. Kita sudah ngambil berapa jatah kita, Kalau jatahnya sudah mulai dekat-dekat lebih dari 70 tahun, ini betul-betul sudah harusnya mempersiapkan diri lighad. Allah juga menegur kita untuk mempersiapkan wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Maka sebaiknya orang yang beriman itu yang mempersiapkan untuk besoknya, bukan kesenangan hari ini saja. Karena ini betul-betul akan membelenggu. Seringkali kesalahan yang kita buat gini bener ini ku dangu. Lah ini yang harus berhati-hati kita. Jangan terjebak pada kesenangan-kesenangan yang sifatnya semu. Atau dalam satu hadis Nabi juga menyampaikan kepada kita bahwasanya surga itu nopo kinten-kinten atau neraka itu apa gitu. Singkatnya begini, Nabi kita bersabda, neraka itu dipenuhi hal-hal yang indah bagi nafsunya. Sementara surga dikelilingi hal-hal yang tidak indah bagi nafsunya. Maka memang tidak sedikit orang yang tergelincir menempuh jalur neraka. Di Al-Arafah kami sedang membahas surga dan neraka. Atau saya ringkas di sini, kenapa orang banyak terjebak pada jalur neraka? Karena memang Nabi kita bersabda, neraka itu dikelilingi hal-hal indah bagi nafsunya. Sementara surga dikelilingi hal-hal yang tidak indah, maka memang miliknya yang indah. Begitu. Tapi sementara indahnya. Lah ini yang harus kita berhati-hati. Karena konsekuensinya ketika kita melakukan kesalahan, seringkali nggih benerin niku langkung dangu. Ngaten nggih. Saya lanjut. Setiap manusia terlahir dengan kecenderungan untuk menghambakan diri dan tunduk kepada sesuatu. Sehingga jika kecenderungan ini tidak diarahkan pada penghambaan diri yang benar, yaitu kepada Allah Ta'ala, maka dengan sendirinya setan akan menggiringnya menjadi hamba bagi nafsunya. Lah niki ingkang nambah-nambahi niku setan ini. Kayaknya kayak apik. Nah itu dibisik-bisiki terus, Maka
betul-betul melalui mimbar yang mulia ini, pada kesempatan yang mulia ini, Al-Fakir menasihati diri pribadi, eh, kalau perlu setiap malam ada majelis taklim nggih, ngantos isya ngaten. Ini upaya untuk kita menjaga ketakwaan kita. Karena riwayat Umar bin Khattab, beliau bertanya kepada Ubay, nggih, Ubay, apa itu takwa? Takwa itu seperti jalan di semak berduri. Kalau ndak hati-hati nggih ketancep duri, nggih. Kinten-kinten ngaten. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengungkapkan dalam bahasa yang indah, al-mahbusu man habasa qalbuhu ar-rabbihi ta'ala wal ma'suru man asarrohu hawahu. Orang yang dipenjara adalah orang yang terpenjara hatinya dari Robnya. Dan orang yang tertawan atau terbelenggu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Dan niki, mari kita berupaya, berikhtiar untuk menjauhi kekangan hawa nafsu kita untuk mendapatkan kebebasan sejati atau kemerdekaan. Pada surat Al-Jatsiyah ayatnya 23 saya bacakan artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya dan Allah menjadikannya tersesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ngaten nggih. Al-Jatsiyah nggih. Lah ini saya bacakan tafsirnya, saya ambilkan dari Tafsir Tobari. Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan agamanya apa yang sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga tidaklah dia menyukai sesuatu menurut hawa nafsunya kecuali dia mengikutinya, karena dia tidak beriman kepada Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkannya dan tidak menghalalkan apa yang dihalalkannya. Cara beragamanya adalah apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, maka itulah yang dikerjakannya. Nah ini kalau kita memang sudah terjebak pada penghambaan atas nafsu kita, seringkali halal haram tabrak mawon. Ada istilah begitu. Maka naudzubillahi min dzalik, kita berlindung dari hal tersebut. Mudah-mudahan kita mencapai kebebasan sejati kita sebelum kita berpulang nanti. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita semuanya di pengakhiran yang baik, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalil ketiga, ini dalil kedua, nggih, tadi dalil pertamanya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya dia akan merasakan kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Toha 124. Saya ambil dari Imam Asy-Syaukani, ya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, makna ayat ini sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikannya atau memberikan balasan bagi orang yang mengikuti petunjuknya dan berkomitmen dengan agamanya dengan kehidupan yang penuh kenikmatan di dunia tanpa ada kesedihan, kegundahan, dan kesusahan dalam dirinya. Dan dia menjadikannya atau memberikan balasan bagi orang yang enggan mengikuti petunjuknya dan berpaling dari agamanya dengan kehidupan yang sempit serta penuh dengan kepayahan, penderitaan di dunia. Bersamaan dengan semua penderitaan yang menimpanya di dunia, di akhirat kelak dia akan merasakan penderitaan, kepayahan, kesempitan, hidup yang lebih berat lagi. Lah niki kula singkat nggih. Niki kula singkat dari guru kami dulu nggih. Sebetulnya kan perbedaan antara yang kita sebut hari ini hidup dengan kematian itu kan hanya masalah kalau di sini fana, kalau di akhirat nanti kekal selamanya. Oke? Maka perhatikan betul setiap harimu. Hasan Basri juga menasihati kita. Inama antal ayam, sungguh kalian itu hanya susunan hari-hari. Idza dhahabal yaum, ketika harimu berlalu, dhahaba ba'dok. Maka sebagian hidupmu juga sudah lewat. Karena kita susunan hari-hari.
Kalau hari kita berlalu, misal 1 hari, nggih berarti lewat 1 hari. Sudah lewat 60 tahun berarti jatah kita semakin sedikit, kinten-kinten ngaten. Nah, maka perhatikan hari-harimu. Kalau hari-harimu ini hanya dipenuhi dengan kesenangan-kesenangan, biasanya akan berakhir kesedihan saja. Tapi kalau sesuatu itu lebih ke menenangkan, karena memang jaminan Allah nggih teng surat Al-Fat juga Allah berfirman huwaladzi anzala sakinah fi qulubil mu'min. Allah itu yang menurunkan ketenangan, nggih. Kalau kesenangan kita bisa bikin sendiri. Biasanya kesenangan itu bisa dibeli istilahnya, nggih. Tapi ketenangan mau dibeli seperti apa juga susah karena sifatnya anzala. Turun berarti mboten teng bumi nggih. Buat tentang bumi, tapi sifatnya dari langit turun. Lah maka penting ini efek iman yang pertama itu harus kita pegang. Kalau sesuatu itu menenangkan, insya Allah tidak ada dosa di dalamnya. Tapi kalau hanya kesenangan bisa jadi, misal naudzubillah min dzalik, nggih niki contoh saja. Saya korupsi mboten usah tanggung-tanggung nggih, 1.000 triliun misal. Kan jingkutan setiap saat. Walaupun apa saja bisa saya beli, nggih, 1.000 triliun, gunung nggih saged kula gunduli wong gununge dewek, misal. Tapi tidak tenang karena merasa berdosa. Lah maka itu harus dihindari. Lah guru kami menasihati kami, sesuatu yang menenangkanmu ketika kamu meninggal dunia sifatnya hanya putus nafas nggih. Tapi ketenanganmu berlanjut. Nah ini yang Imam Syaukani maksud niki, nggih. Tapi kalau hari-harimu ini misal memburu nafsu sehingga banyak melakukan kesalahan, hatinya tidak tenang, ketika mati nanti bablas. Ya sempit, ya sakit, ya menderita, kepayahan kata seniku, nggih. Maka nasihat guru kami, perhatikan hari-harimu. Kamu di hari yang menyesakkan, memenatkan, penuh ketakutan, kekhawatiran apa tidak? Karena inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah, orang-orang yang sudah mulai dicintai Allah, tandane kan boten onten ketakutan, boten onten kekhawatiran, kemudian walahum yahzanun, tidak ada kesedihan. Lah, kita sudah sampai situ atau belum? Lah ini penting ini, karena kita nggak tahu matinya kapan. Kalau kita mati dalam kondisi tenang, nggak perlu ada kekhawatiran, nggak ada kesedihan, insya Allah, ini kita sudah di track yang benar. Tapi kalau hanya menuruti seneng tok, ya biasanya seneng itu menuntut sesuatu yang belum tentu halal begitu. Pokoknya sing penting seneng, itu belum tentu halal yang kita cari. Pokoknya yang penting ana duit, engko galau ya kari tuku sing gawe seneng misal. Nah itu khawatirnya nanti kita putus nafas bablas. Lah itu. Oke. Maka perhatikan betul. Ini penting, makanya saya kutipkan Imam Syaukani di Toha 124. Kalau kita sempit hari ini karena kesalahan kita, ngene dandani kan cok mandandangu, lagi sempit-sempitnya, lagi sesak-sesaknya, ya penuh kekhawatiran, mbok ini, mbok itu, ngerti-ngerti bablas lah. Maka ini Imam Syaukani nggih, pendapatnya Imam Syaukani ini bersama dengan penderitaan yang menimpa di dunia, nanti di akhirat kelak juga merasakan yang sama. Ngaten nggih, gamblang nggih, insyaallah bisa ditangkap. Lah, kinten-kinten ngaten. Jadi singkatnya pada malam hari yang mulia ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita naikkan level, tadinya nyari senang, sekarang nyari tenang. Begitu. Kalau nyari tenang itu bahagia kok, mboten nonton keresahan lagi lah insya Allah. Karena kita tahu wahwa hasbuh, Allah itu yang akan menggaransi hidup kita tenang mawon. Okay? Kemudian dalil yang ketiga, ini saya ambilkan dari An-Nahl, ini nun sewu. Udah jam 19 nggih. Nah, ini saya bacakan artinya saja. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh
baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Nah, niku. Jadi poinnya yang penting jaga iman, tingkatkan ketakwaan, insya Allah Allah berikan kehidupan yang baik di dunia, niki. Dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat. Terus menangnya double kalau kita menjaga iman, kehidupan kita di dunia hasanah, wafil akhirati hasanah, wakina ada benar, insya Allah, amin ya robbal alamin. Dengan ini akan kami berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang baik dan apa yang telah mereka dari apa yang mereka kerjakan. Saya ambilkan tafsirnya dari Al-Wajiz Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, beliau sangat masyhur nggih, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah atau Syria. Barang siapa beramal soleh di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman dengan benar, maka sungguh kami akan membuatnya bisa hidup dengan baik di dunia dan memberinya rizki yang halal, keridhaan dan ketenangan. Dan sungguh kami akan memberinya imbalan di akhirat dengan imbalan yang lebih baik dari ketaatan yang mereka kerjakan di dunia. Lah niki menangnya double lah. Yang penting kita jaga iman. Selanjutnya setelah kebebasan sejati atau kemerdekaan sebagai hamba Allah yang sejati, yang kelima adalah hubungan yang baik. Memperbaiki hubungan dengan Allah, komunikasi dan ketaatan. Dan dengan sesama hubungan yang baik dan berkualitas. Nah, ini ayatnya saya ambilkan, dalilnya saya ambilkan dari surat Al-Anfal. Ayatnya 2-4. Oke. Mohon maaf itu ada kesalahan penulisan. Langsung saya bacakan artinya saja. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat, yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki atau nikmat yang mulia. Ayat tersebut menyebutkan secara gamblang sifat-sifat seorang mukmin sejati, orang yang beriman sejati. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, lah ini Al-Munir ada 16 jilid, ada 16 jilid, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi 15 jilid. Dalam tafsir Al-Munir menyebutkan ada 5 sifat mukmin sejati yang terdapat pada ayat tersebut, yaitu rasa takut yang sempurna kepada Allah. Orang-orang yang apabila mereka mengingat Allah dengan hati mereka, merasakan keagungan dan kebesarannya, serta ingat atas pahala dan siksaannya, mereka akan merasa takut kepadanya. Jadi yang pertama, orang mukmin itu takutnya diletakkan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, bertambahnya keimanan dengan membaca Al-Quran. Orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, keimanan dan keyakinan mereka akan bertambah, dan mereka akan semakin bersemangat mengerjakan amal soleh karena banyak dalil, dan seringnya dalil itu dibacakan akan membuat keyakinan bertambah dan kuat. Nah, ini sejalan dengan apa yang diriwayatkan Jundub bin Abdillah yang sering saya sampaikan. Wa kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu fityanun hazawiratun fata'alamnal iman qabla nata'alamnal Qur'an. Kami bersama Nabi saat itu masih kecil, anak-anak dan kuat. Kami belajar iman sebelum belajar Quran. Fata'alamnal Qur'an fasdadna bihi imanan. Kemudian baru kami belajar Quran, maka bertambahlah keimanan. Maka singkatnya, sebelum kita mengajari anak-anak kita Quran, ada baiknya adalah ayat-ayat kauniyah dulu. Langit yang membentang tanpa ada penyangga, gunung yang sedemikian tinggi, kokoh berdiri, lah kados niku. Mangke ketika anak kita tahu bahwasanya teng Ghasyiyah nggih. Teng Ghasyiyah ketika langit kami angkat, ada dalilnya misal. Nah, itu akan menambah keimanannya. Maka memang ada baiknya ini mohon maaf saya menyelipkan
Mboten napa-napa nggih, saya selipkan ini eh, pentingnya kita membangun madrasah diniyah lagi, nggih, membentengi anak-anak kita. Saya kepengin nanti kok punya diniyah ngaten nggih, madrasah diniyah. Yang misal dari Bustanul Atfal, namanya bustan itu kan kebun, taman. Ya memang namanya kebun atau taman untuk anak-anak kita berlarian, bergerak. Kemudian di ibtidaiyah, ibtidaiyah itu dasar, fondasi. Maka berbicaralah fondasi-fondasinya. Yang namanya fondasi memiliki sifat tidak tampak. Kados fondasi musola Al-Ikhlas ini kan boten tampak. Yang tampak kan dinding-dindingnya. Jadi ibtidaiyah itu memang belum kelihatan. Namun kita orang tua pengen nenek bocah mlebu TPQ wis jilid pira. Sing ditakoni niku jilid pira. Wis apal apa? Sesuatu yang tampak. Padahal yang paling prinsip yang namanya pondasi ndak usah tampak, yang penting kuat. Ngaten nggih? Niki ibtidaiyah ini. Maka ibtidaiyah misal kisaran hanya 4 tahun bisa kita lanjut di pendidikan al-wusta. Al-wusta ini kan dibagi SMP, sekolah menengah pertama. Kemudian sekolah menengah atas. Ngaten nggih? Jadi SMP SMA 4 tahun. Ini kalau yang saya bayangkan ketika nanti punya madrasah diniyah, kita pakai kurikulum yang seperti itu saja. Bustanul Atfal 2 tahun, Ibtidaiyah 4 tahun, Al-Wusta atau menengah itu juga 4 tahun. Berarti sedoso tahun. Tapi insya Allah pun mateng. Kalaulah Bustanul Atfal dimulai dari usia 4 tahun, melalui pendidikan 10 tahun, usianya berapa Bapak Ibu? 4 tahun pun melebet Bustanul Atfal atau TK niku. Maka 10 tahun pendidikan berarti pinten tahun? 14 tahun. Lah masa keemasan Islam seperti kita menilik misal Umar bin Abdul Aziz, pertama kali diangkat menjadi gubernur itu usia 15 tahun. Ampun mateng, ampun akil balik. Lah seniki bocah 15 tahun lagi angel-angele. Leres napa? Betul. Niku nggih. Lah maka saya kok ya Allah, mudah-mudahan engkau kuatkan, engkau mudahkan. Mudah-mudahan kita bisa mendirikan diniyah lagi. Karena memang mestinya di Muhammadiyah itu harusnya ada madrasah diniyah. Tidak ilmu umum terus yang ditekankan. Ngaten nggih? Selanjutnya yang ketiga, bertawakal kepada Allah, artinya berpegang dan percaya serta menyerahkan segala sesuatu hanya kepadanya. Orang-orang yang hanya bertawakal dan mengadu kepada Tuhannya, tidak berharap kepada selainnya, tidak meminta berbagai kebutuhan kecuali kepadanya. Lah di poin ketiga, izinkan saya menyampaikan satu hal yang seringkali menjadi kegaduhan tiap tahun, yaitu zakatul fitr, zakat fitrah. Izinkan kami, karena kami merasa ketika kami amil nggih radi benten dengan panitia. Panitia itu dibentuk kalau sudah selesai acara dibubarkan. Amil niki kan boten nggih. Kami memiliki fungsi pencatatan, pengawasan, pemberdayaan. Kami pengen betul-betul seperti Mu'ad bin Jabal mengangkat kemiskinan di Yaman itu cukup singkat di era Khalifah Umar bin Khattab. Muhammadiyah masuk Losari itu 1930-an. Sekarang 2025. Masalah kemiskinan boten rampung. Apa zakatnya ndak benar atau bagaimana, tentu kan ini harus kita evaluasi terus menerus. Maka kami menghimbau bagi kita yang memiliki kemampuan untuk bertahan kita dalam wonten wos lah nggih seminggu kawan dinten itu, mohon untuk cukuplah kita ridho Allah saja yang kita dapat. Ampun berharap mengkoli bali maning berase ngaten nggih. Rasanya enggak sebanding ridho Allah dihargai hanya dengan berase balik maning. Nggih. Karena ini
dosa ini kita enggak memberikan jatah orang-orang yang miskin. Ada ancamannya kata niku. Maka marilah lembutkan hati kita, cukuplah ridho Allah saja yang kita cari. Dengan kita berzakat, pun ridho Gusti Allah mawon yang kita dapat kata niku. Sehingga insya Allah ketika keberkahan hadir kembali, insya Allah kemiskinan pasti akan Allah angkat. Insya Allah Losari menjadi Koryah Toyibah, desa yang toyib. Ngaten nggih, ini pangapunten untuk menyampaikan hal ini. Yang keempat yaitu mengerjakan sholat. Orang-orang mukmin itu bertawakal. Yang keempat mengerjakan sholat, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, artinya mengerjakannya dengan rukun dan syarat yang sempurna seperti berdiri, ruku, sujud, membaca ayat dan zikir-zikir di waktu yang telah ditentukan oleh syariat, disertai hati yang khusyuk bermunajat kepada Allah. Lah niki nun sewu, kita sering mendengar munajat niki munajat ngertos mboten. Munajat niku bermanja-manja lah, kinten-kinten gampangane ngaten. Dados lare alit niku manja-manja sama orang tuanya. Lah pernah napa mboten radi manja kali Gusti Allah? Ya Allah, kolokan pun salat, mugi-mugi panjenengan kersa maringi ridho, keberkahan. Pengennya napa? Lah kantun nyuwun. Lah itu bermanja-manja. Lah kita bermanja-manja sama Allah nggak pernah. Berlama-lama di masjid nggak pernah. Lah waktu untuk kita manja kita tuh saya mboten nonton. Lah mudah-mudahan di malam ini bermanja-manja sama Allah itu diperlama, nggih. Diperlama ya Allah, kula pun salat duha suruk nggih, kalau di sini kan ada sudah mulai rutin suruk. Lah niki kan kula pun dangun niki teng daleme panjenengan. Monggo pakai komunikasi yang nyaman. Pokoknya kita itu bermanja-manja sama Allah. Itu munajat kepada Allah. Paham nggih niki nggih? Dados sering krungu munajat orang ngerti Pak, orang ngerti maksudnya. Seniki ngertos nggih. Jadi berlama-lama mengadu ke Allah. Yang kelima, setelah mengerjakan sholat, yang kelima berinfak di jalan Allah, yaitu orang-orang yang menginfakkan sebagian harta mereka di jalan kebaikan, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Semua itu mesti dilakukan karena harta hanyalah pinjaman dan titipan dari Allah. Kesimpulan dari ayat di atas, keimanan mengantar kita pada amalan dan hubungan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yang sekaligus amalan yang berhubungan dengan manusia, yaitu dengan infak, zakat, wau nggih. Ini berarti orang beriman akan berpikir bagaimana kemaslahatannya untuk umat, karena khairunas anfa'uhum linas. Nah, ini sudah masuk isan apa dereng? Dereng nggih. Ini saya lanjut kantun sekedik ini. Dalil yang kedua, saya ambilkan dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, hendaknya diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Lah niki penting nggih. Pokoknya tebarkan senyum. Insyaallah tetanggane dados adem nggih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu. Jadi di hadis ini ada berapa ciri orang beriman? Hendaknya ia berbicara yang baik, bil mau'idhah hasanah. Kalau tidak bisa ya diam, niku sepindah. Kemudian tidak menyakiti tetangga. Kemudian memuliakan tamu. Nah, ini yang dari hadis Bukhari Muslim. Hadis ini lengkap menggambarkan bagaimana korelasi iman terhadap hubungan vertikal dan horizontal. Secara eksplisit, gamblang, Nabi Muhammad mengaitkan perlakuan yang baik terhadap sesama dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Dari kami Al-Fakir, cekap semanten. Bila mana banyak kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya dan kami bermohon istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.